umum itu ada 7 mata pelajaran sebenarnya. Tapi mungkin akan saya satu persatu saja, satu mata kuliah, satu pertanyaan gitu Pak ya, biar ringkas dan kebagian untuk semuanya. Oke, nanti mungkin untuk caranya eh, bisa dijawab sebisanya aja Pak ya, sebisanya aja. Nanti kalau emang eh, apa namanya kurang paham boleh tanyakan lagi, atau kalau memang tidak tahu bisa dilewat, nanti kita lewat saja tidak apa-apa. Oke, untuk memulai mungkin dari Pak Saiful boleh perkenalan dulu Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Maulana, Pak. Saya dari kelas A24. Saya berasal dari Tegal dan saya mengajar di jenjang MI, Pak. Tepatnya MI Aroisiyah di salah satu Hmm, daerah di Tegal. oke. MI Pak ya. Iya, Pak. Oke Pak, mungkin biar langsung aja Pak ya. Jadi untuk MKDU ini kan dia ada bahasa Inggris Pak ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya, Cirebonologi, cyber culture, dan moderasi agama sama PKN kayak gitu ya. Jadi mungkin yang bahasa Arab dulu Pak. Mungkin gini Pak, bisa diberitahu nggak Pak pembagian kalimat dalam bahasa Arab kayak gitu ya? Ada apa aja gitu ya? Ada jumlah apa gitu? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, Pak. Yaitu isim, fi'il, sama huruf. Apa itu isim? Isim itu kalau di bahasa Indonesia berarti kurang lebih kata benda. Kalau fiil itu kata kerja. Kalau huruf itu kata sambung apa ya. Ya. Ada contohnya nggak Pak? Bisa beri contoh nggak Pak? Contohnya kalau Yang isim sama ifil ya? kalau isim Ifil. ya Heeh. berarti kayak apa ya? Kayak Muhammadun itu kan isim. Terus kalau fiil itu koma atau kataba itu. Dibikin kalimat bisa nggak? Oh, Kalimat eh, pendek aja ya berarti contohnya kalau di isim yang ada kata Muhammadun bendanya. Muhammadun mujtahidun. Kalau fiilnya berarti kataba Muhammadun ad-darsa. Yang artinya? Muhammad adalah seorang yang bersungguh-sungguh itu kalau isimnya. Kalau Hmm. fiilnya berarti Muhammad menulis pelajaran. Oke. Oke. Kemudian, oke. Pak Saiful ya. Iya, Pak. Oke. Bisa dikasih tahu nggak Pak, atau jelaskan ya fungsi bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Jadi kalau bahasa di Indonesia kan banyak Pak ya, maksudnya bahasa daerah kan banyak, ada bahasa Cirebon, ya mungkin ada bahasa Jawa, logat Tegal gitu Pak ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kan di dunia akademik ya, baik itu SD, SMP, SMA, atau MI, MA gitu Pak ya, sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira selain sebagai bahasa pemersatu, Pak ya, semuanya paham. Kira-kira fungsi apa lagi bahasa Indonesia itu, Pak, di dunia akademik? Baik. Menurut saya fungsi bahasa Indonesia dalam dunia akademik yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi, Pak. Alat komunikasi ilmiah dalam dunia akademik. Oke, kenapa ini bahasa sebagai bahasa ilmiah? Ciri-cirinya apa? Bahasa ilmiah itu. Karena bahasa Indonesia itu digunakan untuk menyampaikan ide, Pak. Terus bisa untuk menulis karya ilmiah dan buat berdiskusi secara baik dan benar. Oke, tadi kan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Ciri-cirinya apa? Bahasa ilmiah itu ciri-cirinya ya. Yang mengakibatkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa akademis gitu ya. Ciri-cirinya apa? Menurut saya ciri-cirinya yaitu karena bahasa Indonesia dalam akademik adalah menggunakan bahasa yang baku, Pak. Jadi kan kalau kita diskusi pakai bahasa daerah masing-masing kan ada kemungkinan orang dari daerah lain nggak tahu. Jadi Hmm. pakainya bahasa Indonesia. Untuk menggunakan bahasa Indonesia jadi
bahasa yang baku, jelas dan objektif, Pak. Terus selain baku apalagi? Ya, bahasanya menyeluruh gitu. Jadi semua orang yang berasal dari daerah-daerah lain bisa tahu, oh ini pakai bahasa Indonesia. General gitu, Pak. Oh, general. Oke. Ada lagi? Cukup kayaknya. Cukup baik. Oke. Kemudian gini Pak, ini bahasa Inggris Pak ya. Bahasa Inggris itu kan ada mata pelajarannya. Kemudian mungkin boleh diberitahu Pak perbedaan antara ya antara simple present dengan present continuous. Simple present. Oh, gini deh, saya kasih aja Waduh. pertanyaan yang lebih lebih umum ya. Oke, ini bahasa Inggris juga, cuman namanya bahasa kan sebenarnya sama saja ya, bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Cirebon, bahasa Jawa gitu ya, itu sama saja. Nah, tapi dalam bahasa itu kan terbagi menjadi dua, Pak ya. Ada yang bahasa formal sama bahasa yang informal. Nah, kira-kira bahasa formal itu maksudnya apa dan bahasa informal itu maksudnya apa, Pak? Terus mungkin bisa diberi contoh dalam kalimat bahasa Inggris gitu. Formal gimana, informal gimana? Menurut saya bahasa formal adalah bahasa resmi, Pak, yang digunakan Mm-mm. agad- dalam situasi akademik ataupun resmi. Mm-mm. Sedangkan Mm-mm. bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari kita. Contohnya gimana, Pak? Contohnya bahasa formal itu ketika kita lagi musyawarah di suatu forum, baik itu forum di akademis Mm-mm. ataupun forum masyarakat, itu pakai Mm-mm. bahasa-bahasa formal. Kalau bahasa informal ya bahasa yang kita gunakan untuk Mm-mm. setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Mm-mm. Kalau ngobrol sama tetangga, pakai bahasa apa, Pak? Informal, Pak. Informal gitu ya. Kalau tetangganya kita lagi adain kerjasama, terus kita lagi diskusi, Formal. formal. Oke, Ya, karena forum, Pak ya. Oke, nah bisa disebut, bisa di ini kan, Pak? Contohkan kalimatnya, Pak, dalam bahasa Inggris tapi. bahasa Bebas. Inggris. Iya bebas. Ketika lagi rapat boleh, ketika lagi pidato boleh, atau lagi apapun itu, tapi bahasa Inggris. eh Maaf ya Pak kalau salah Pak. Nggak apa-apa ya, sebisanya aja. Ya dalam bahasa Inggris kalau formal mungkin ya good morning, sir may I ask question gitu. Oke, maksud artinya apa tuh? Selamat pagi Pak atau Bu. Eh, My I Iya, ask question artinya apa? eh, apa ya? Pertanyaan apa? Itu bisa bahasa Inggrisnya. Saya ngarang aja Pak. Ngarang aja. Tapi itu benar. Bahasa yang formal, tapi artinya apa gitu? Artinya Pak, Coba kan good morning, sir. Terus, artinya apa ya? may Berikan saya I ask question gitu. pertanyaan. Oke, yang informalnya deh sekarang. Kalau yang informal apa ya? Informal kan sehari-hari, berarti Bapak ngobrol sama Eh, teman, tetangga gitu. Hi, can ask you something? Oke, boleh. Karena menggunakan kata hey ya. Ya, Karena boleh aku tanya kata sesuatu hey gitu. itu kan kata yang informal gitu ya. Walaupun sama-sama mempertanyakan gitu ya. Tapi karena ada kata hey, maka informal. Iya, Pak. Oke, kemudian kita ke PKN, Pak. Oke, Bapak bisa jelaskan nggak, Pak, Pancasila sebagai dasar negara? Itu seperti apa, Pak, Pancasila itu? Pancasila sebagai dasar negara. Mm-mm. Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pak. Alasannya karena semua peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun Contohnya apa? walaupun kenyataannya enggak, banyak yang enggak.
Contohnya apa? Ya, contohnya kayak masyarakat menghormati hukum, terus menjaga Hmm, persatuan, saling gotong royong lah, sesuai hmm, nilai-nilai Pancasila gitu. oke. Peraturan itu dituangkan kemana, Pak? Ke masyarakat lah ya umum, Pak. Di kan peraturannya dibuat, ya. Yang Iya, melaksanakan memang pemerintah dan masyarakat. Tapi iya. dituangkan kemana? Tulisannya tuh, peraturannya itu tuh. Ke UUD, Ya nggak ada D-nya ya, nggak ada dasarnya, tapi undang-undang. iya undang-undang, Ya, Pak. masuk ke undang-undang. Jadi kalau semua peraturan itu semua mengacu Pancasila, Pak. Peraturan yang sudah dilegalkan, ya, semua itu mengacu Pancasila semua. Peraturannya sangat sangat bagus, cuman pelaksananya saja yang mungkin belum maksimal. Jadi kalau semua peraturan di Indonesia sudah mengacu Pancasila semua. Oke, baik. Kemudian kita Cirebonologi nih, Pak. Ya, mungkin Bapak kan Tegal kan dekat ya sama Cirebon kayak gitu dan seharusnya buat seharusnya mungkin bakal tahu ya kayak karakteristik orang Cirebon itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak karakteristik budaya ya, budaya masyarakat Cirebon itu seperti apa. Terus kenapa bisa begitu gitu. Karakteristik budaya Cirebon ya. Menurut saya Hmm, karakter budaya Cirebon adalah perpaduan budaya Islam, hmm. Jawa Sunda, dan Arab yang hidup secara harmonis, Pak. Oke, contohnya apa Pak budayanya yang berarti kan Contohnya katanya gabungan yang ya. saya tahu itu batik Mega, Pak. Batik Batik Mega Mega, Mendung. punya Ibu Mega. Enggak, PDI batik apa Mega gimana? Mendung, Pak. Oh, Mega Mendung. Oh. Kenapa itu bisa menjadi contoh? Iya, batik Mega Mendung yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa kan, tuh. Itu saya pernah baca sedikit. Serta Budaya tradisinya. Tionghoanya di mananya? Di mana? Di bagian apanya dari batik Megamendung itu? Yang batik Mega Mendung yang gitu kan ya kayak Iya, Mega. Megamendung benar, Megamendung ya. Tapi Iya, budaya dari Tionghoanya itu di bagian apanya dari batik itu tuh? dari mungkin dari warnanya kali ya Pak merah, Pak. Oke. Kalau gitu berarti dari eh, Megamendungnya, Pak. Bentuk Ah, awan itu kan merupakan simbol orang Tionghoa juga gitu. oh iya iya. Jadi diadaptasi menjadi sebuah batik. Nah, kira-kira kenapa bisa kayak gitu, Pak? Dari Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab. Kenapa bisa kok gabung gitu? Di Tegal ada nggak? Maksudnya kayak penggabungan budaya dari berbagai suku. Kalau Bapak tahu di Tegal, Mungkin ada ya Pak kayaknya. mungkin ada ya gitu ya. Mungkin ada. Nah, tapi kalau di Cirebon kan kelihatan banget ya, kelihatan dari Megamendung dan lain-lain. Itu kenapa tuh? Mungkin karena dulu kalau dari Arab pengaruh karena penyebaran agama Islam ya dakwah. Jadi ada unsur Mm-mm. Arab yang masuk ke daerah Cirebon, akhirnya kultur Mm-mm. Arabnya dibawa ke Oke. tanah Pasundan. Kalau yang Tionghoanya gimana? Kalau Arab, oke, ya bisa jadi itu kayak gitu. Kalau tiang Tionghoa mungkin dari jalur perdagangan kali ya Pak ya. Dagangan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Sunda dari mananya? Sunda kultur asli kan Pak Cirebon. Soalnya perbatasan ya. Iya, Jasun. Sunda, Sunda. Oke. Kemudian kan saya berculture, Pak. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan maksud dari budaya siber atau cyber culture. Kan ada mata kuliahnya ya. Maksudnya apa sih? Cyber culture itu adalah budaya yang terbentuk karena penggunaan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, Kayak tadi Pak Zaki bilang orang yang bangun tidur tiap hari itu udah ketergantungan sama gadget gitu. Bapak juga? Iya, semoga jangan Ya, Pak. ya kalau itu sudah menjadi kebutuhan, jadi manusiawi, Pak. Hitungannya kalau kayak gitu. Di zaman sekarang ya, sudah manusiawi. Apa dampak positif sama negatifnya, Pak? Dampak positifnya itu kita jadi gampang tahu informasi di seluruh dunia, Pak. Bahkan bahkan di daerah yang kita sama sekali nggak pernah berkunjung ke sana, kita Mm-mm. praktis lah. Jadi tahunya lebih praktis. Terus dampak negatifnya yaitu ketergantungan, kecanduan terhadap gadget paling utama yang kita Hmm. sehari-hari.
belum bisa membedakan waktu untuk A, waktu untuk B, tapi kita selalu gadgetan terus, jadi Hmm, nggak bisa fokus ke satu dulu gitu. hmm, gitu. Oke, kemudian ini yang moderasi beragama ya, atau mungkin filsafat pendidikan Islam kayak gitu. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan ya apa hubungannya antara akal manusia dengan wahyu yang ada di dunia. Menurut saya dalam moderasi beragama akal manusia digunakan untuk memahami, Pak, dan mengamalkan ajaran agama secara bijaksana tanpa ekstrim, tanpa bersikap ekstrim. Hmm, memahami apa itu? Memahami memahami syariat agama Islam, wahyu-wahyu yang telah diturunkan. Hmm, kalau wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu firman dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang turun ke nabi-nabi lain disebut apa? Wahyu juga. Ah, iya juga. Jadi berarti bukan cuma Nabi Muhammad ya, Ah tapi ya, pada para nabi nabi. dan rasulnya. Ya. Ya, maaf. Saya kira cuma buat Nabi Muhammad saja. Oke, baik Pak Saiful sudah selesai ya untuk MKDU. Hasilnya lumayan bagus ya, sangat baik. Jawabannya juga cepat ya, tidak perlu lama-lama. Selanjutnya silakan Pak Saiful boleh masuk ke ruangan lain Pak ya untuk ujian berikutnya. Oke, baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah lumayan banyak ya yang sudah